Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali dengan pemirsa di rumah. Betul tentunya sekali. dalam program Etalase Indonesia. Dan tentunya kali ini pada Etalase Indonesia ditemani oleh saya Eka Elhamid beserta rekan saya Krisna Livia juga Dokter Rahmat ya. Iya, Dokter Rahmat. Wah, senang banget ya. Kali ini kita akan berbincang seputar kesehatan ya, Kak. Wah, betul sekali. Kali ini biasanya di segmen 1 ini kita biasanya berdua doang, tapi kali ini kita bertiga karena ditemani Dokter Rahmat yang akan menjadi narasumber kita pada kali ini. Iya, kali ini kita akan bahas terkait kanker usus nih. Wah. Kayak berbicara terkait kanker kayaknya serem banget ya. Serem banget ya, apalagi jangankan kanker usus, denger usus buntu aja udah ngeri ya. Bener Apalagi banget. ini yang udah kanker nih. Mungkin Eka bisa tanyakan terkait kanker ini nih. Oke, tapi sebelum bertanya, sapa dulu dokternya. Halo dok. Halo. Bagaimana nih dok kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, Iya. tentunya ya. Kalau kabarnya nggak baik, nggak bisa nih menemani kita di sini dan Iya sih, memberikan informasi ya. Iya. Oke dok, kan ini agak marak juga ya dok ya tentang kanker usus ini. Tapi Eka belum tahu detail nih dok tentang kanker usus itu apa sih dok? Nah, kanker usus itu sebenarnya pertumbuhan sel abnormal ya. Jadi yang namanya kanker itu bahasa sederhananya pertumbuhan sel abnormal yang terjadi di usus. Jadi bisa di mana aja, di usus besar maupun di usus halus. Itu. Nah, kalau kita mencari literatur, sebenarnya istilah kanker usus itu lebih terkait dengan kanker usus besar ya. Kenapa? Karena memang dia lebih banyak, jauh lebih banyak kejadiannya daripada kanker usus halus. Ya ada sih kanker usus halus, tapi kejadiannya nggak sebanyak kanker usus besar gitu. Jadi kalau misalnya kita cari istilah di internet atau kita tanya ke ahli, itu mereka biasanya lebih menjawab ke arah kanker usus besarnya. Kanker kolorektal, kanker rektum, jadi ke arah situ. Tapi kenapa maksudnya lebih banyak gejala di usus besarnya dok dibanding usus halusnya? Ya karena usus besarnya banyak mengalami mutasi sel juga sih di dalamnya. Penelitian-penelitiannya sih seperti itu. Kemudian beberapa faktor risiko itu memang mengaitkannya dengan kanker usus besar sih, kayak tadi makan daging merah dalam jumlah yang abnormal, dalam jumlah yang berlebihan, itu merokok. Memang kalau kanker usus itu sih sebenarnya lebih ke term payung besar ya, term besarnya gitu. Jadi ada kanker usus halus, ada kanker usus besar. Yang kanker usus halus itu memang kejadiannya kan jarang ya. Cuman ada yang beberapa tadi yang diturunkan juga, kayak familiar adenoma polyposis. Jadi itu banyak kayak benjolan-benjolan di dalam ususnya, dan benjolannya itu biasanya kanker, sifatnya ganas gitu. Iya. Tapi kalau untuk yang membedakannya nih antara Kanker tadi kanker usus halus besar. dan kanker usus besar ini apa sih yang paling mendetail? Yang paling mendetail itu sebenarnya kalau gejala awal nggak bisa dibedain, sulit ya, karena sama-sama gejalanya sama-sama BAB berdarah, kemudian penurunan berat badan drastis gitu tanpa penyebab lain gitu. Kemudian sama-sama bisa nyeri perut yang kronik lah ya, lebih dari 3 bulan kita minum obat apapun nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi memang kalau kanker usus besar itu ada gejala-gejala yang lebih ke arah sana. Contohnya itu perubahan frekuensi buang air besarnya. Jadi misalnya yang buang air besarnya ini nggak sering diare, nggak sering sembelit. Kalau sering sembelit, sering diare, bisa aja ada ke arah sana. Atau perubahan penampakan kotorannya. Jadi yang tadi kotorannya kayak biasa, jadi itu kecil-kecil kayak kotoran kambing. Biasanya itu terkait dengan kanker usus besar tadi gitu. Iya. Ternyata maksudnya gejalanya dan perubahan di kotorannya pun kayak signifikan gitu ya dok ya, dari besar ke kecil. Dan bahkan tadi Eka juga dengar kalau gejalanya itu sakit perut dan BAB berdarah. Jadi hampir sama kayak ambeien atau wasir. Juga kalau sakit perut kayak emah ya dok ya. Iya. Wah, ternyata gejalanya kayak gejala-gejala penyakit biasa atau ringan ya. Tapi ternyata bisa kemungkinan ke sana kalau berlarut-larut nih. Betul. Wah, mungkin ini juga bisa menjadi sebuah antisipasi ya kalau pemirsa di rumah mengalami hal-hal demikian ya, segera periksa kali ya. Betul sekali. Iya. Nah dok, tapi dok, apakah
sama dok antara gejala, kan gejalanya memang sama, tapi apa kemungkinan ketika kita punya MAH ini bisa lari ke kanker usus ini dok? Kalau MAH itu bukan ke kanker usus ya larinya ya. MAH itu lebih ke arah kanker lambung dia. Oh. Jadi MAH itu kan bahasa awamnya, bukan bahasa awam, maaf. Bahasa medisnya dispepsia ya. Jadi dispepsia itu kan ada yang dispepsia fungsional, ada yang dispepsia yang organik. Jadi kalau mau tahu penyebabnya itu biasanya dimasukin teropong, jadi kita tahu apa penyebab si dispepsianya. Biasanya ada ulkus, ulkus itu kayak perlukaan gitu di lambungnya. Nah, ulkus ini biasanya disertai juga dengan infeksi bakteri namanya Helicobacter pylori. Nah, infeksi Helicobacter pylori ini terkait dengan infeksi kanker gaster atau kanker lambung, biasanya begitu. Jadi dia bukan menyebabkan kanker usus, tapi lebih menyebabkan kanker lambung. Iya. Berarti penyebabnya juga bukan dari MAH itu ya dok ya, berbeda Betul. lagi ya. Soalnya kan banyak juga nih dok, kalau kita udah MAH nih, nanti ke tipes, katanya tipes tuh menyerangnya usus, nanti ke hepatitis, ke apa? yang lain. Ke yang Ke yang lain, kayak ya. gitu, sakit kuning kayak Sakit gitu kuning. dok. Jadi kayak katanya nih kalau di kalangan umum kan memang asam lambungnya naiknya begitu. Jadi nggak ada kaitannya ya antara MAH ke kanker usus ini. Kanker usus. Oh ya sebentar. Jadi juga yang salah paham adalah asam lambung itu bukan MAH sebenarnya. Asam lambung itu GERD namanya. Bahasa medisnya GERD. Asam lambung ini juga nggak nyebabin kanker lambung, nggak nyebabin kanker usus, dia nyebabin kanker tenggorokan bisa. Malah Iya. tenggorokan ya. Kalau dia misalnya naik nih ke tenggorokan dan kerongkongan, sorry. Jadi kalau dia naik itu dia bisa mengubah sifat sel-sel yang ada di kerongkongan kita. Kalau udah berubah sifat selnya, terjadi penyakit yang namanya Barrett esophagus. Nah, Barrett esophagus ini lama-kelamaan jadi kanker kerongkongan, gitu, atau kanker tenggorokan. Sangat mengerikan. Iya. Ya ternyata ya. Mm-mm. Memang kelihatannya itu penyakit yang udah tidak lazim ya kalau kena itu gitu. Ternyata bahaya sekali. Kita Betul. balik lagi ke kanker usus nih dok. Iya. Kalau penyakit kanker usus ini apakah ada faktor genetik atau memang ini benar-benar pure dari eksternal, faktor eksternal? Ada juga faktor genetik. Oke. Seperti tadi familial adenoma polyposis itu pada orang yang dengan punya riwayat keluarga penyakit ini, biasanya nanti di keturunannya atau di keluarganya bisa juga ditemukan gitu. Kemudian ada yang namanya sindrom Lynch. Ini jadi di kolonnya, di kolorektalnya itu ada polip juga, polipnya banyak. Ini juga terkait dengan keturunan tadi gitu. Jadi di di keluarga yang lainnya bisa ditemukan penyakit yang sama juga gitu. Wah, ternyata seperti itu Iya, ya. seperti itu Ada ya. kaitannya juga nih Ada faktor genetik ya. Ada eksternal juga nih. Nah, kan tadi faktor eksternal juga sudah dokter sebutkan memakan daging merah karena memakan daging merah. Tapi selain memakan daging merah dan merokok, itu ada makanan yang harus dihindari juga nggak dok agar tidak terjadi kanker usus ini? Kalau untuk penelitian saat ini sih lebih ke arah daging merah ya. Sama kalau untuk pencegahannya sih biasanya makanan tinggi serat kayak oatmeal, nasi merah itu bagus justru. Iya. Sayur dan buah gitu. Karena memperlancar buang air besar juga Memperlancar ya buang air dok besar ya? juga, iya. Wah, ternyata seperti itu ya. Terus bagus sih kalau misalkan kayak makan buah, itu kan yang perlu banget sih untuk tubuh ya. Iya. Tapi kalau untuk pengobatannya nih dok, kira-kira apa sih langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui bahwasanya misalkan kita terjangkit oleh penyakit tersebut? Yang pertama pastinya kita berobat dulu ya, berobat kayak biasa. Pilihannya banyak sebenarnya, pilihan pengobatannya. Tergantung preferensi pasien juga, sama tergantung nanti stadiumnya juga gitu. Namun umumnya kalau misalnya dia yang masih sederhana ya, yang belum kompleks, itu bisa ditangani dengan pembedahan. Nanti setelah pembedahan biasanya disertai dengan kemoterapi. Kemoterapi itu sebagai terapi tambahannya. Jadi kemoterapi itu obat yang menekan pertumbuhan si sel-sel kanker ini gitu. Kemudian selain kemoterapi bisa juga adanya namanya imunoterapi. Jadi imunoterapi ini bedanya sama kemoterapi. Kalau kemoterapi menargetkan sel-sel kankernya, kalau imunoterapi ini dia menaikkan
imun kita. Jadi imunnya lebih bisa melawan si sel kanker. Ada juga yang terbaru ini terapi target namanya. Wah, Terapi ini target. Oke. terapi target seperti apa nih, Dok? Jadi dia menyasar protein-protein yang ada di sel kankernya gitu, atau gen-gen tertentu yang di sel kanker. Contohnya itu kayak yang di kanker kolon tadi, yang namanya sindrom Lynch. Itu biasanya terkait dengan penelitian ya, maaf ya ini molekuler gitu, terkait dengan ketidakstabilan mikrosatelit. Nah, ketidakstabilan mikrosatelit ini dia lebih rentan untuk diobatin dengan namanya immune checkpoint inhibitor. Contohnya itu pembrolizumab gitu. Jadi memang untuk penelitian saat ini lebih ke arah molekuler, lebih ke arah sana. Jadi yang pandangan yang dulu kayak cuman misalnya pembedahan atau cuman kemoterapi itu mulai ditinggalkan. Bisa juga terapi radiasi. Jadi dikasih sinar X berenergi tinggi. Biasanya itu panjang sih ya, panjang siklusnya. Biasanya terapi sinarnya juga misalnya 4-5 kali per minggu. Itu nanti yang memberikan regimennya dokternya. Jadi gitu, semakin kesini makin banyak teknologi ya. Makin multidisiplin juga. Perkembangan teori juga kayak dari segi dietnya selama dia terkena kanker itu juga penelitiannya udah mulai banyak juga. Kayak pola makannya juga benar-benar harus teratur ya, Dok? Pola makan teratur dan ada diet spesifiknya gitu juga jadi sih. Ada diet khususnya ya? Ada diet khususnya ke orang kanker. Betul-betul, apalagi kanker usus ini ya, pasti dari segi serat proteinnya juga harus yang bisa mencukupi ya. Betul. Pelancaran ususnya juga bisa pencernaannya bisa baik gitu. Apalagi tadi kanker usus besar yang kita ketahui ya, Dok ya, bahwa secara garis besar usus besar ini kan menyaring-nyaring makanan yang kurang baik dicerna ya. Nyerapan air ya. Iya. Gitu. Tapi untuk sejauh ini, Dok, biasanya kalau penyakit kayak kanker ini itu biasanya menyerang kayak anak-anak atau orang dewasa atau bagaimana? Biasanya terkait usia ya. Terkait usia semakin tua, lebih dari 45 tahun biasanya, itu mulai meningkat kejadiannya. Jadi lebih meningkat usia, itu juga kan kestabilan DNA itu kan makin rendah gitu ya. Gitu. Banyak terjadi mutasi dan sebagainya gitu. Efek penuaan yang begitu. Jadi lebih terkait dengan peningkatan usia juga sih, lebih dari 45 tahun biasanya mulai terjadi insidensinya. Pada orang-orang yang muda jarang. Jarang sebenarnya. Betul-betul. Karena mungkin juga imunitas dari tubuhnya mulai turun ya, Dok ya. Kalau semakin tua umurnya ya. Betul. Wah, tapi nih, Dok, pertanyaan terakhir dari Eka. Kira-kira, Dok, ada pesan-kesan apa nih untuk pemirsa di rumah? Ya, pesan-kesannya yang pertama, karena ini masih kasus COVID meningkat lagi yang B4, B5 itu, ya makanya tetap saya sarankan menjaga protokol kesehatan ya. Terus selain itu terkait dengan topik kita hari ini, maka kalau misalnya pemirsa di rumah punya gejala-gejala nyeri perut yang udah lama, kita minum obat apapun nih, obat lambung yang diresepin dokter gak membaik gitu, sebaiknya datanglah ke dokter yang lebih mengkhusus mempelajari tentang kanker itu, yang spesialis, bisa penyakit dalam, bisa bedah saluran cerna gitu. Ya, agar nanti bisa ketahuan lebih awal. Karena kalau ketahuan lebih awal, seperti saya bilang tadi, langkahnya itu lebih sederhana daripada udah kemana-mana, nanti udah metastasis, udah menyebar ke paru, udah menyebar ke tulang, itu lebih ribet. Iya. Waduh, ini penting banget nih pemirsa di rumah. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan tuh. Betul. Tadi mengkonsumsi kayak buah-buah itu juga penting banget ya, Dok ya. Serat makan berserat tinggi kayak tadi. Oatmeal tuh bagus, nasi merah bagus. Oatmeal. Itu dia. Jadi bisa ada sampingan dietnya juga ya, kita menjaga pola makan yang sehat, dapat sehat tubuhnya, dapat bonus dietnya juga nih. Oh ya, Dok, terima kasih banyak ya sudah sama-sama mampir ke studio kita ya kan. Dan terima kasih juga atas ilmu yang telah dokter berikan. Jadi kita Sama-sama. tahu nih ternyata hal-hal gejala-gejala yang menurut kita kayaknya ini biasa aja deh. Kalau berlarut-larut itu bisa menyebabkan penyakit yang mengerikan sekali ya. Betul. Juga bisa menjadi sebuah kewaspadaan nih untuk para pemirsa di rumah ya. Betul Bila mana misalkan ada yang gejala-gejala demikian, itu harap buru-buru ya langsung diperiksa ke dokter ataupun ke spesialisnya langsung bisa ya, Dok? Iya. Lebih saya sarankan spesialis sih, begitu.
Wah, itu dia, agar tidak terjadi keparahan dalam penyakitnya. Wah, Krisna, kayaknya kita harus jeda dulu nih. Iya, kita jeda dulu, nanti kita akan balik lagi. Tentunya banyak banget informasi yang akan kita berikan untuk pemirsa di rumah. Betul sekali. So, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Etalase Indonesia.